Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Bongmanalu, NIM B1B22034. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya mengenai negara berhasil dan gagal dalam menangani chaos di negaranya pada mata kuliah politik representasi yang diampu oleh Bapak Hatta Abdi Muhammad SIP MIP. Di sini saya mengambil dua negara, yaitu negara Brazil dan Prancis. Sebelum masuk ke situ, saya akan menjelaskan apa sih itu chaos. Nah, dalam konteks negara, chaos itu merujuk pada situasi atau kondisi ketidakstabilan yang terjadi dalam sistem pemerintahan atau kehidupan sosial yang melibatkan ketidakmampuan negara untuk menjaga ketertiban, hukum, dan kestabilan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, bisa seperti krisis politik, ekonomi, atau sosial yang mengakibatkan keruntuhan dalam struktur pemerintahan dan institusi negara. Nah, setelah kita mengetahui chaos, kita akan masuk ke pembahasan negaranya. Nah, yang pertama yaitu negara Brazil. Negara Brazil atau Republik Federasi Brazil adalah negara terbesar di Amerika Selatan dan Amerika Latin, dengan luas daratan yang mencakup hampir setengah benua. Brazil berbatasan dengan hampir semua negara di Amerika Selatan kecuali Ekuador dan Chili. Brazil adalah negara terluas kelima dan jumlah penduduk terbanyak ketujuh di dunia. Nah, negara Brazil ini merupakan negara paling timur di benua Amerika Selatan yang dibatasi oleh pegunungan Andes dan Samudra Atlantik. Nama Brazil di sini diambil dari nama kayu Brazil, sejenis kayu lokal. Brazil ini merupakan tempat pertanian yang luas dan hutan hujan tropis. Sebagai bekas koloni Portugal, bahasa resmi dari Brazil adalah bahasa Portugis. Selain itu, Brazil juga menjadi penghasil kopi terbesar di dunia selama 150 tahun terakhir. Nah, negara Brazil pula menganut sistem pemerintahan Republik Presidensial Federal dengan legislatif bikameral, yaitu sistem dua kamar yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden Brazil dipilih langsung oleh rakyat dan menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dengan kekuasaan eksekutif yang luas. Di sini, Senat terdiri dari 81 anggota yang mewakili negara bagian dan distrik federal, sementara Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 513 anggota yang dipilih berdasarkan sistem proporsional untuk mewakili distrik pemilihan. Struktur pemerintahan ini memberikan pembagian kekuasaan yang jelas antara cabang, eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam negara federal yang mengutamakan otonomi negara bagian. Pada tahun 1964, Brazil mengalami chaos di negaranya. Apa sih yang terjadi di negara Brazil ini? Nah, pada tahun 1964, Brazil mengalami peristiwa penting yang mengubah jalannya sejarah negara tersebut. Di situ terjadi kudeta militer yang menggulingkan Presiden João Goulart. Kudeta ini terjadi setelah periode ketidakpuasan terhadap kebijakan sosial dan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintahan Goulart, yang dianggap terlalu ke kiri oleh banyaknya pihak, terutama kalangan militer, elit politik, dan beberapa politisi. Goulart mencoba untuk memperkenalkan reformasi agraria dan kebijakan yang lebih pro kerakyat, yang dianggap dapat mengancam kepentingan kelompok-kelompok konservatif, terutama dalam konteks Perang Dingin yang sangat dipengaruhi oleh pertarungan ideologi kapitalisme dan komunisme.
Selain itu juga, ketidakstabilan politik Brazil semakin diperburuk oleh krisis ekonomi yang melanda negara tersebut. Inflasi yang tinggi, ketergantungan pada utang luar negeri, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat banyak warga Brazil kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan yang mereka anggap tidak efektif dalam mengelola situasi ekonomi negara. Nah, masalah yang dihadapi itu apa sih? Masalah yang terjadi pada saat itu ada beberapa. Yang pertama yaitu ketidakstabilan politik dan ekonomi. Brazil menghadapi krisis besar dalam kedua aspek ini. Ketegangan politik meningkat dengan persaingan antara pihak kiri yang dipimpin oleh Presiden George dan pihak kanan yang berusaha mempertahankan status quo. Ekonomi juga mengalami kemerosotan dengan inflasi tinggi dan meningkatnya ketimpangan sosial. Yang kedua yaitu penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah George meskipun berniat untuk membawa perubahan, tidak mampu mengatasi masalah ekonomi yang mendalam. Hal ini menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk memimpin negara. Nah, negara merasa terpinggirkan dan ini memberikan celah bagi kelompok militer dan oposisi konservatif untuk menggulingkan pemerintah. Yang ketiga yaitu meningkatnya ketegangan sosial dan konflik sosial atau konflik kelas. Ketegangan sosial di Brazil semakin meningkat dengan adanya perbedaan tajam antara kelas atas dan kelas pekerja. Kebijakan pemerintah yang dianggap berpihak kepada kaum pekerja dan petani dianggap terlalu radikal oleh kalangan elit. Konflik kelas ini memperburuk keadaan sosial yang menjadi salah satu faktor utama memicu ketidakstabilan politik di sana. Kegagalan penanganan di Brazil. Nah, setelah kudeta militer berhasil menggulingkan João Goulart pada bulan April 1964, pemerintah militer yang dipimpin oleh Jenderal Castelo Branco mulai memberlakukan langkah-langkah represif untuk menstabilkan negara. Alih-alih mencari solusi melalui rekonsiliasi sosial atau reformasi ekonomi yang lebih inklusif, pemerintah baru ini justru memilih untuk menekan lawan politiknya dengan cara yang keras dan otoriter. Nah, pemerintah militer menerapkan tindakan represif seperti penangkapan massal terhadap aktivis, oposisi politik, dan siapa saja yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Penangkapan tersebut seringkali disertai dengan penyiksaan dan penganiayaan atau penghilangan paksa terhadap lawan-lawan politik yang dianggap berbahaya bagi rezim. Selain itu, kebebasan berbicara dan berorganisasi sangat dibatasi dengan kontrol ketat terhadap media dan kegiatan politik. Nah, dampak negatifnya yaitu ada pelanggaran hak asasi manusia yang meluas terjadi di sini, yaitu tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah militer menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematik. Banyak negara yang menjadi korban penyiksaan, penahanan tanpa proses hukum, bahkan penghilangan paksa. Rezim militer tidak memberikan ruang bagi oposisi atau perbedaan pendapat, yang memperburuk citra pemerintahan di mata rakyat dan dunia internasional. Yang kedua yaitu krisis ekonomi yang berkesenjangan. Meskipun pemerintahan militer mengklaim bahwa mereka membawa stabilitas politik, krisis ekonomi Brazil terus berlanjut dan bahkan semakin memburuk. Kebijakan ekonomi yang diterapkan tidak mampu mengatasi masalah struktural dalam ekonomi Brazil, seperti ketergantungan pada utang luar negeri, inflasi yang tinggi, dan ketimpangan sosial. Masyarakat semakin merasakan kesulitan ekonomi, sementara rezim militer terus memperkenalkan kebijakan yang memperburuk ketimpangan. Yang ketiga yaitu ada kemunculan gerakan perlawanan yang semakin kuat. Tindakan represif
Pemerintah militer justru memicu munculnya gerakan perlawanan yang lebih kuat, baik dari kelompok kiri yang sebelumnya diskriminasi maupun dari masyarakat yang semakin merasa tertekan oleh pemerintah yang otoriter. Gerakan-gerakan ini melibatkan kelompok-kelompok mahasiswa, serikat buruh, dan bahkan bagian dari militer yang merasa tidak setuju dengan tindakan pemerintah. Dengan semakin ketatnya kontrol militer, perlawanan ini berkonformasi menjadi konflik yang lebih terbuka dan berskala besar. Dari negara Brazil ini, upaya pemerintah untuk menstabilkan Brazil justru memperburuk situasi di mana negara tersebut. Tindakan represif dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas tidak hanya menciptakan ketidakpuasan lebih lanjut di kalangan rakyat, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi yang sudah rapuh. Krisis ekonomi yang berkepanjangan disertai dengan ketidakmampuan pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan sosial, pengarahan pada peningkatan ketidakpercayaan terhadap pemerintah militer. Pada akhirnya, stabilitas yang diklaim oleh pemerintah militer hanyalah semu, karena ketidakadilan dan kegagalan sosial yang terus mengemuka yang menciptakan ketidakstabilan di lebih lanjut dalam jangka panjang. Nah, jika negara Brazil itu gagal, maka negara yang berhasil yaitu negara Prancis. Yang kedua yaitu negara Prancis. Negara Prancis secara resmi dikenal sebagai Republik Prancis, merupakan negara maju yang terletak di Eropa Barat. Negara Prancis merupakan salah satu negara terbesar di Eropa. Negara ini berbatasan dengan Belgia dan Luksemburg di utara, Jerman, Swiss, dan Italia di timur, serta Spanyol di selatan. Paris adalah ibu kota dan kota terbesar, terkenal dengan budaya dan sejarahnya. Bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Prancis. Prancis memiliki perekonomian terbesar ke-6 di dunia berdasarkan nominal PDB dan merupakan negara yang paling banyak dikunjungi di dunia, menarik sekitar 82 juta turis setiap tahunnya. Sejarah Paris dimulai dengan Perjanjian Verdun pada tahun 1843 dan Republik Prancis didirikan pada tanggal 22 September 1792. Negara ini dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia. Sistem pemerintahan Prancis adalah republik semi-presidensial dengan presiden saat ini adalah Emmanuel Macron. Parlemen terdiri dari 2 kamar atau bikameral, Majelis Nasional dan Senat. Prancis juga dikenal karena kontribusi dalam seni dan sastra dan ilmu pengetahuan, serta menjunjung tinggi moto nasional yaitu kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Sebagai anggota pendiri Uni Eropa dan PBB, Prancis memiliki peran penting dalam berbagai organisasi internasional. Nah, Prancis kan menganut sistem pemerintahan republik semi-presidensial, di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan menjabat sebagai kepala negara. Sementara Perdana Menteri yang diangkat oleh presiden memimpin pemerintahan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada parlemen. Prancis memiliki sistem pemerintahan unitari, di mana kekuasaan berpusat di tingkat nasional meskipun ada pembagian administratif di wilayah regional dan lokal. Parlemen Prancis terdiri dari 2 kamar, yaitu Majelis Nasional dan Senat, dengan fungsi legislatif yang saling mengawasi dan membuat undang-undang. Setelah Perang Dunia Kedua, Prancis mengalami berbagai tantangan sosial dan politik yang signifikan. Salah satu yaitu
Sejarah Prancis adalah proses-proses besar-besaran pada tahun 1968 yang melibatkan pelajar dan pekerja. Protes ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Charles de Gaulle dan kebijakan yang diterapkan. Masalah yang dihadapi di sini yaitu ada beberapa. Yang pertama yaitu ketidakpuasan terhadap pemerintahan Charles de Gaulle. Charles de Gaulle yang menjabat sebagai Presiden Prancis sejak 1959 dikenal dengan pendekatan nasionalis dan kebijakan yang fokus pada kekuatan negara. Namun banyak negara yang merasa bahwa kebijakan tidak cukup responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebijakan ekonomi Charles seringkali dianggap lebih menguntungkan kelas atas dan pengusaha, sementara kelas pekerja dan pelajar merasa diabaikan. Ketidakpuasan ini meningkat seiring dengan adanya kesenjangan sosial yang semakin meluas. Yang kedua yaitu ada protes besar-besaran yang melibatkan pelajar dan pekerja. Pada bulan Mei 1968, gerakan protes dimulai di Universitas Nanterre dan segera menyebar ke seluruh Prancis. Mahasiswa memprotes kondisi pendidikan, kurangnya kebebasan akademik, dan ketidakpuasan terhadap sistem sosial yang ada. Protes ini kemudian melibatkan pekerja dari berbagai sektor termasuk industri yang melakukan pemogokan massal. Hal ini menyebabkan hampir seluruh sektor perekonomian Prancis berhenti. Untuk menunjukkan tuntutan perubahan sosial, reformasi pendidikan, dan peningkatan kondisi kerja, slogan-slogan seperti dilarang Islam menjadi simbol dari gerakan ini. Nah, dampak dari proses ini adalah adanya krisis politik. Protes besar-besaran ini menciptakan krisis politik bagi pemerintahan Gaulle. Meskipun pemerintah awalnya merespon dengan tindakan represif, tekanan dari masyarakat semakin meningkat. Adanya reformasi sosial akibat dari protes tersebut, pemerintah terpaksa melakukan dialog dengan serikat pekerja dan pelajar. Hasilnya adalah serangkaian reformasi sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada perubahan dalam kebijakan pemerintah. De Gaulle akhirnya mengadakan pemilihan umum untuk menanggapi tuntutan rakyat. Meskipun ia berhasil mempertahankan kekuasaan untuk sementara waktu, dampak protes tersebut sangat terasa dalam politik Prancis di depannya loh. Nah, pada tantangan sosial dan politik yang dihadapi Prancis pasca Perang Dunia ini, terutama pada tahun 1968, menunjukkan pentingnya mendengarkan suara rakyat. Meskipun kepuasan terhadap pemerintah Charles de Gaulle memicu protes besar-besaran yang melibatkan mahasiswa dan pekerja, momen ini menjadi titik balik dalam sejarah Prancis, di mana pemerintah harus beradaptasi dengan Momen ini menjadi titik balik dalam sejarah Prancis di mana pemerintah harus beradaptasi dengan tuntutan masyarakat untuk menciptakan perubahan positif. Nah, jadi kesimpulannya dari kedua negara ini yaitu Brazil dan Prancis, meskipun menghadapi tantangan sosial dan politik signifikan pada periode tertentu, menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menanggapi ketidakpuasan rakyat. Di Brazil, pemerintah militer yang dihasilkan dari kudeta 1964 memilih jalan represif yang justru memperburuk ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Pelanggaran hak asasi manusia yang meluas dan kebijakan ekonomi yang tidak efektif memperburuk krisis negara tersebut. Di sisi lain, protes besar-besaran di Prancis pada tahun 1968 yang melibatkan pelajar dan pekerja mendorong perubahan melalui dialog dan reformasi. Pemerintah Prancis, meskipun pada awalnya bersikap represif, akhirnya melakukan reformasi sosial dan ekonomi untuk meredakan ketegangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa di Brazil, upaya untuk menstabilkan negara melalui otoritarisme gagal. Sementara di Prancis, respon terhadap tuntutan rakyat berhasil menciptakan perubahan positif mengarah pada peningkatan kesejahteraan sosial. Baiklah teman-teman, cukup di sini presentasi saya. Apabila ada tutur kata atau penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hatta Abdi Muhammad, SIP MIP, sebagai dosen pengampu mata kuliah politik representasi. Saya tutup presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.